meriah bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk. Umat yang kasih dalam Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Yang di rumah-rumah, shalom. Apa kabarnya umat Tuhan? Luar biasa. Kok ragu-ragu ya luar biasanya? Apa kabar jemaat Tuhan, saudaraku? Luar biasa. Wah, ternyata suara ibu-ibu ya. Yang full luar biasa. Ya, sungguh hari yang sukacita kalau saya ada di tempat ini bertemu dengan saudara kekasih dalam Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus juga sangat bersukacita ya melihat umat-umat Tuhan datang karena mengasihi Tuhan. Datang karena berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Bela setiap kita yang ada di tempat ini, kita minta roh Tuhan, hatinya Tuhan ada di tempat ini. Supaya kita di tempat ini, pulang dari tempat ini membawa berkat berkelimpahan-kelimpahan daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, semuanya bersemangat. Haleluya. Luar biasa, selamat datang bagi kita semuanya. Yuk kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-43 ayatnya yang kelima. Satu ayat saja buat kita pagi menjelang siang ini. Kita baca bersama-sama Mazmur 43 ayat yang kelima. Dikatakan di situ 2-3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Luar biasa. Izinkan saya membaca sekali lagi. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik dan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 43 ayat yang kelima. Di situ di mana Daud dilanda dengan berbagai badai kehidupan di dalam kehidupan yang dia jalani pada saat itu. Ya dikatakan di situ, mengapa tertekan hai jiwaku. Daud mengalami kesesakan dalam kehidupannya. Ya Daud mengalami kegelisahan. Daud mengalami pergumulan, bahkan nyawanya, ya kan? Tetapi yang luar biasa. Dari kehidupan, dari pengakuan, dari hati Daud, dikatakan walaupun dia mengalami kegelisahan dan tekanan, seolah-olah, selesai enggak ini ya, seperti itu kan dalam bahasa sehari-hari saya. Begitu juga barangkali dalam kehidupan kita. Ya, yang namanya masalah, pergumulan, pasti semuanya memiliki. Kalau saya tanya sini, ada yang gak punya masalah dari lahir sampai sekarang? Gak ada ya kan. Tetapi sikap kita dalam kita mengandalkan, sikap kita dalam kita mempercayai Tuhan dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Ini yang Tuhan suka dalam kehidupan kita. Bagaimana kita meresponi ya kan firman Tuhan dalam setiap kehidupan ketika masalah melanda, ya kan, resesi barangkali bukan hanya resesi ekonomi dunia yang terjadi, tapi resesi lokal pun terjadi. Tuhan mau kita memiliki sikap respon yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Yang mau belajar oleh firman Tuhan sama katakan amin. Yes, karena kita semuanya adalah murid. Tugas murid belajar apa yang disampaikan gurunya. Guru itu adalah Roh Kudus, Allah kebenaran firman Tuhan. Yang sempurna, yang memerdekakan. Kebenaran itu yang membuat kita layaklah, ya kan? Segala bangsa oleh kebenaran yang kita dengar, oleh kebenaran yang kita baca, sehingga kita berkata dalam hati kita, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Itu kerinduan hati kita bahwa seluruh bangsa dan kaum dan bahasa menerima Yesus karena satu kali kelak ada penderitaan yang melanda seluruh dunia.
Itu sebabnya ketika kita ada di dalam perkenanan Tuhan, ada di dalam Tuhan, ada sebagai murid Tuhan, ada sebagai sahabat Tuhan, orang yang Tuhan kasihi, kita mau masuk perkenan dan kehendak Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Kita nggak mau bermain-main di tengah-tengah persoalan masalah. Sehingga kalau kita sibuk fokus kepada masalah, kekurangan, kebutuhan, jiwa kita akan mengalami tekanan. Kalau sudah jiwa tertekan, jiwanya tidak semangat, jiwanya terintimidasi, tidak ada senyum, kering. Hai anak-anak Tuhan yang bersuka cita, katakan wuh. Haleluya. Anak-anak Tuhan, katakan yang sesuatu yang semangat yang luar biasa bagi Tuhan. Yes, terpujilah Tuhan. Karena kita dipilih, dipanggil, bukan hidup masuk dalam sengsaraan. Tapi Tuhan memilih kita, memanggil kita. Untuk kita mengalami masalah itu, mengalami pemurian itu, untuk kita mengalami kemenangan yang dijanjikan Tuhan. Orang-orang yang menang tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sebab jeripayamu, sebab kedatanganmu dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Tidak pernah mengalami kekeringan. Mungkin musim bisa berganti, kering menjadi yang hujan menjadi kering beberapa minggu yang lalu ya. Sampai gereja pun mengalami goncangan karena hujan ya kan. Wah, ini pemurnian lokal terjadi ya kan. Yang cinta Tuhan, yang berlari-lari bergaya Tuhan. Hujan badai apapun aku tetap beribadah ke Sariwangi. Karena onsel adalah pujian, penyembahan, pertemuan dengan anak-anak Tuhan, dengan sukacita. Ya kan? Karena apa? Kalau nanti aku streaming nanti cuma nonton gitu ya kan. Tapi kalau aku bertemu dengan saudara kekasih, wah sukacita. Kalau aku lihat dia sukacita, aku pun ikut sukacita. Tetapi pastikan engkau mengikuti Tuhan bukan karena ikut-ikutan. Tapi engkau mengiringi Tuhan, menyembah Tuhan karena ada pengalaman indah bersama Tuhan. Katakan amin. Ini yang kusuka. Haleluya. Engkau yang harus berkata, ini yang aku suka dan Tuhan juga menyukai. Ketika kita memiliki pengalaman indah bersama Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika masalah, tekanan hidup datang. Mungkin status kita, mungkin pekerjaan kita, kehadiran kita atau dipertanyakan. Tetapi saya mau ngajak, firman Tuhan mengajak bagi kita semuanya. Kita jangan mengalami tekanan itu. Tapi kita datang kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan memulihkan. Datang pada Tuhan. Dia akan menyambut kita. Bagai anaknya. Seorang bapa menyambut anaknya. Padahal ketemunya baru 6 jam, gak ketemu. Ya, tapi karena bapaknya ini sangat cinta dan sayang sama anaknya. Shalom. Ya kan? Udah baru 6 jam nih, gak ketemu, bukannya 3 minggu. Wah, shalom. Suara papa. Wah, papa pulang. Wah. Rasa-rasanya kayak udah 1 tahun gak ketemu, padahal baru 6 jam. Dia memeluk anaknya. Begitu juga hati Bapa. Setiap kita datang dengan penuh sukacita, dia menyambut kita. Dia memeluk kita. Dia katakan, dalam dekapanku ada ketenangan. Ada dekapanku, ada damai sejahtera. Dalam dekapanku ada jiwa yang disegarkan. Engkau akan rasakan pengalaman-pengalaman itu di hadapan Tuhan. Ketika engkau selalu berharap terus kepada Tuhan. Bagaimana kita mengalami jiwa yang berkemenangan sehingga tidak mengalami jiwa yang tertekan. Itu yang pertama dikatakan. Tetap dari Mazmur 43 tadi atau yang kelima dikatakan yang pertama, berharaplah kepada Tuhan. Katakan sama-sama, berharap kepada Tuhan. Sehingga jiwa kita mengalami pulih. Bukan jiwa yang tertekan.
Karena rugi kalau kita mengalami jiwa kita tertekan seperti Daud. Tetapi luar biasa dia mengalami pengharapan kepada Tuhan. Yang pertama dia berharaplah kepada Tuhan. Karena ketika dia tidak berharap kepada Tuhan, dia mengalami terus dengan zona amannya, mengalami tekanan, mengasihan diri. Karena apa? Kasihanlah aku ini dikejar-kejar loh, nyawaku mau diambil. Seperti itu ya kan, masalah apapun. Dia tidak akan mengerti kehendak Tuhan. Ya, dia tidak tahu tujuan hidupnya. Tapi ketika dia keluar dari ketidaknyamanan, dia keluar dari ketidakbaikan, dia berlari kepada Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan. Dia mengerti kehendak Bapa di dalam kehidupannya. Hari-hari ini mungkin ya sedikit sekali orang-orang yang mencari kehendak Tuhan. Pengennya apa? Mencari kehendak sendiri. Wah, kehendak sendiri sehingga perkara-perkara surga ditinggalkan, dikorbankan. Tapi umat-umat Tuhan di Sariwangi ini adalah orang-orang yang mencari kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Apapun keadaanmu, baik tidak baik atau diberkati dengan berkelimpahan, dengan sukses, dengan mantap dan luar biasa, dengan kesehatan. Tapi tetaplah kita berharap Tuhan. Karena ketika kita berharap Tuhan, hidup kita berbeda dengan orang-orang dunia. Ya kan? Hidup kita diperbarui. Sehingga ketika hidup kita diperbarui, kita melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Saya rindu untuk naikkan pujian ini. Bersama pemain musik, saya undang untuk ke depan. Mari umat Tuhan di tempat ini kita bernyanyi buat Tuhan, amin. Orang yang berharap Tuhan, diperbarui kuatnya. Orang-orang yang mau diperbarui pagi hari ini, lambaikan tangan bagi Tuhan, haleluya. Orang-orang yang diperbarui oleh Tuhan, haleluya. Yuk kita naikkan pujian ini. Orang yang berharap Tuhan, beri kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berdiri tiada pernah berjalan tiada lelah. Ajar yes, harap kau tuh. Sekali lagi yuk, nyanyi buat Tuhan, buka suaramu. Orang yang berharap Tuhan, diperbarui kuatnya, abang naik dengan sayap Raja Wali, yes. berlari tiada pernah berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan, ajarku harap kau Tuhan. harap kau Tuhan. Sekali lagi katakan, ajarku harap kau Tuhan. Ajarku harap kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita adalah orang-orang yang berharap Tuhan. Katakan amin. Kita adalah orang-orang yang diperbarui. Siapa sini butuh diperbarui kekuatannya dari Tuhan? Lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Supaya Tuhan melakukannya sesuai dengan imanmu. Tuhan melakukannya sesuai kehendakmu, keinginanmu. Amin. Haleluya. Engkau yang letih lesu. Berjalan. Mengiringi hari-harimu hidup ini. Bisnismu, pekerjaanmu, kuliahmu. Tapi engkau tidak akan mengalami penat. Amin. Ya, percaya itu. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Setiap orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dengar baik-baik, kabar sukacita tidak pernah dikecewakan. Amin. Tidak pernah dikecewakan orang yang berharap Tuhan. Oh, dia akan mengalami sukacita. Dia akan mengalami penuaian janji-janji teguhan perjanjian Tuhan dalam setiap kehidupannya. Itu janji Tuhan. Jadi tidak perlu engkau khawatir akan hidup ini. Tidak perlu kau takut akan hidup ini. Ya kan? Masker aja belum dibuka. Udah ada lagi kabar-kabar. Wah, tahun 2023. Ya kan? Akan mengalami kegelapan katanya. Kegelapan, yang resesi ekonomi yang ini. Yang sangat pangan katanya kan. Tetapi orang yang berharap Tuhan. Dia akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Katakan amin. Dia mengalami
mengalami pemeliharaan. Itu bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi jangan sombong. Wah, aku 2023 ini aku pasti diberkati. Orang Tuhan, jangan sombong. Tapi biarlah itu menjadi kesaksian. Sehingga menarik jiwa untuk datang mencari Tuhan. Ya kan, siap-siap jemaat Tuhan di tempat ini. Karena nanti akan banyak penuaian jiwa. Karena diprediksi di paranormal ya kan, 2023 kegelapan melanda. Tapi ingat, kita adalah terang. Kamu adalah terangnya Tuhan, terang dunia. Terang dunia memiliki iman. Sehingga iman kita mengalahkan dunia. Yang siap mengalahkan dunia bersama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Yang luar biasa. Mari perkatakan terus ya firman Tuhan ini. Itulah kekuatanmu. Itulah kuncimu. Ya. Itulah jimatmu. Nggak usah kok korban-korbankan ayam warna ungu. Kan? Sana orang pintar, bukan orang pintar. Dia tuh pintarnya bodoh-bodohin. Orang yang mau dibodoh-bodohin. Ya. Tetapi hari ini mari kita persiapkan. Rohani, perlengkapan senjata Allah. Bahwa kita adalah orang yang berharap Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus. Orang yang berharap kepada Tuhan, ia akan mendapat kekuatan baru. Katakan amin. Katakan kiri kanan. Orang yang berharap Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ya, diberkati. Jangan pelit-pelit dong, ngomong gitu doang gak minta uangnya kok. Haleluya. Belajar berbicara. Jangan datang diam, ya kan? Sapa. Shalom, tinggal di mana? Gitu kan? Udah ada coolnya enggak? Mulai belajar, dekat-dekat. Ya kan, untuk boleh dipakai Tuhan dalam pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Ya kan? Jangan cuma lagu hari ini. Mantap ya kan kalau nyanyi. Dia gini kan, entah apalah itu kan. Tapi ketika WL bilang, mari. Kalau aku diberkati nanti berkatnya kecil. Tapi kalau full. Diberkati, aku dilimpahi. Amin, aku percaya Tuhan. Walaupun tidak ada harapan, walaupun aku lagi PHK, walaupun tidak ada bisnisku lagi tidur. Tapi aku percaya aku diberkati dengan imanku. Ya, karena iman mula mujizat itu terjadi. Katakan amin. Tuhan sudah sediakan kesembuhan, sudah Tuhan sediakan. Mujizat, promosi, keperluan kita sudah Tuhan sediakan. Tinggal cara kita mengambil berkat ini. Cara kita bagaimana? Apakah caranya, aku mau diberkati loh Tuhan. Atau caranya, Tuhan aku mau diberkati loh Tuhan. Ya benar nih Tuhan, benar. Caranya mau gimana? Caranya, Tuhan aku mau diberkati. Tuhan aku mau diberkati Tuhan. Karena nanti kalau aku diberkati Tuhan, aku memberkati teman-teman. Ini kata Tuhan, nah ini dia. Ini dia. Jadi bukan untuk dirinya sendiri. Ya kan? Ini yang maunya Tuhan. Jadi apa hidupmu? Jadi apa rumah tanggamu? Jadi apa pelayananmu? Jadi apa pekerjaan bisnis yang kau kelola saat ini? Itu tergantung engkau yang membuatnya. Jangan salahkan Tuhan. Aku udah ngasih persepuluhan. Aku udah nabur, aku nabur dengan sukacita. Seolah kau memperhitungkan semuanya. Bukan saya bilang tidak baik. Ya, bukan tidak baik. Tapi Tuhan melihat hati. Melihat hati yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh hidupnya berharap kepada Tuhan. Tidak pernah dikecewakan. Ketika keadaan dan situasi tidak bisa dimengerti, maka kita datang kepada Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Bagaikan Raja Wali, dia terbang tinggi. Bukan ketika ada badai, aku mundur dulu ya pelayanan. Ketika ada badai, ya badai yang macam-macam masalahnya, aku enggak dulu ya gereja-gereja. Tapi mari. Seperti Raja Wali. Seperti Raja Wali. Dia melintasi badai.
Dia melebarkan sayapnya. Jadi ketika nanti cuma nyanyi doang ya kan. Lebarkan sayapmu, lebarkan cepat-cepat. Lebar-lebar. Dia dapat melintasi badai. Sehingga dia boleh menang. Dia dekat ketemu dengan Tuhannya. Tuhan Yesus adalah pengharapan kita. Dia adalah sawi yang matang yang tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Itu yang pertama. Supaya kita terus mengalami sukacita dalam keadaan apapun. Kita terus tetap percaya karena dasarnya kita orang yang berharap kepada Tuhan. Yang kedua, untuk kita boleh terus ya lakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita, kita selalu bersyukur kepadanya. Bukan karena kita bilang, syukur uangku hilang, syukur uangku hilang, syukur aku jatuh, syukur, namanya syukur kata Ibu Pendeta itu syukur, bukan. Itu ada temannya lagi, woi, uang aku hilang loh, syukur. Loh kok bilang syukur, kan kata pendeta syukur. Maksudnya bukan menyukuri keadaan kita yang terpuruk, tapi bersyukurlah dengan keadaan apapun kita mengenal Tuhan yang hidup yang besar, katakan amin. Karena ketika kita bersyukur, mujizat terjadi. Ketika kita bersyukur, kita dipulihkan. Ketika kita bersyukur, yang suam-suam menjadi yang luar biasa. Yang sepi-sepi, ketika kita bersyukur, Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku percaya, aku bersyukur bahwa janjimu tidak pernah tergenap. Jadi ramai. Iya kan? Yang tidak tahu, Tuhan aku bersyukur Tuhan. Aku ditempatkan kepada orang-orang yang kayaknya seolah-olah tidak membangun, membangkitkan. Tapi aku percaya Tuhan, sesuatu terobosan kebangkitan terjadi dalam nama Yesus. Terjadi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena dikatakan firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam siap. Amin. Jangan ada keluh kesah. Jangan ada sungut-sungut. Jangan ada hitungan-hitungan. Tetapi bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Ya kan? Karena kebaikannya kita bersyukur. Karena anugerahnya. Syukur, musuhku sudah kalah. Itu syukur juga. Tapi konteksnya salah. Tapi bersyukurlah karena pemeliharaan Tuhan, pertolongan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, ketika kita bersyukur tidak ada nih marah nih di hati, katakan amin. Ketika kita bersyukur yang ada murah memaafkan, gampang maaf. Ya, sebelum kau minta maaf aku maafkan kau Eda. Tapi bertobat ya Eda, mulutnya diberkati. Ya kan? Ketika kita bersyukur kita gampang memaafkan. Ketika kita bersyukur kita gampang menjadi berkat. Ya kan? Kedatangan kita dinanti-nanti. Mana ya orang itu ya? Karena ada syukur yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Dikatakan Mazmur 106 ayat yang pertama kita baca yuk sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setianya ketika kita bersyukur itu bukti kita bisa menerima dan memahami apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Bahwa semuanya itu seizin Tuhan. Amin. Ya, kita bersyukur bahwa semuanya itu seizin Tuhan ketika kita bersyukur. Yang membawa syukur kita. Sebab Dia baik dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Tanpa Tuhan kita gak bisa buat apa-apa loh. Amin. Tapi karena Tuhan rohnya ada dalam diri kita. Kita diberi kuasa. Jikalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu diberi kuasa. Karena ada kuasa Tuhan dalam hidup kita ini loh. Kita bisa melewati tahun 2022 ini sebentar. Ya, detik-detik kita akan memasuki Desember. Minggu depan kita sudah Desember dan Natalan. Kalau bukan karena pertolongan, kalau bukan karena anugerah Tuhan. Banyak kejadian yang sudah kita lewati tahun 2000. Tetapi puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya,
banyak air mata. Barangkali mungkin alami darah, berdarah. Wah, gesekan. Tapi puji nama Tuhan, kalau engkau bisa duduk di tempat ini mendengarkan firman Tuhan. Itu satu anugerah yang besar yang Tuhan berikan atas hidupmu. Jangan sia-siakan hidupmu, katakan amin. Dengan nyimpan dosa, dengan nyimpan kekecewaan, ya kan, dengan membentengi, memagari dirimu. Aku jangan diganggu ya, aku udah memagari diriku. Ya, tetapi mari kita mau keluar, dipakai Tuhan menjadi alat yang berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari selagi kita hidup bernapas, pakailah hidupmu untuk melayani pribadi Tuhan. Layani Tuhan secara pribadi, menyenangkan Tuhan. Tuhan, ini aku, selidiki hatiku Tuhan. Apakah aku sungguh mengasihi-Mu Tuhan? Apakah aku sungguh Tuhan mengandalkan Engkau, selidikiku Tuhan. Tahun 2000 akan berlalu Tuhan. Tetapi apakah hatiku Tuhan memiliki cinta mula-mula kepadamu? Apakah aku berkenan kepadamu Tuhan? Mari yuk kita benahi rohani kita. Yuk kita cek rohani kita. Supaya kekristenan kita bukan Kristen yang biasa-biasa. Tapi kekristenan yang luar biasa. Ada orang yang terikat, kita yang dipanggil. Iya kan? Wah, ini kemasukan ini. Wah, panggil itu Raja Pak Gugu, raja ini kan, marganya Raja Gugu ya kan. Panggil, hanya dia yang bisa, yang menyelesaikan dari ikatan ini gitu ya kan. Wah, apakah luar biasa, dahsyat Tuhan Yesus ya kan. Bukan dibilang, wah ada kemasukan, tunggu ya, aku panggil dulu Pak Riki. Pak Riki, wah rupanya Pak Riki sibuk juga dalam pelayanan. Waduh gimana ini, ayo. Mari yuk kita persiapkan, kita benahi sebelum menutup tahun 2020. Rohani kita buka, kita belajar, kita mengenal Tuhan, kita baca firman Tuhan. Jangan lupa pagi-pagi saat teduh, ya. Jangan jauh handphone untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan. Boleh engkau punya handphone, tapi jangan lebih banyak untuk TikTok. Wah TikTok, IG. Tapi banyaklah engkau merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Sehingga membuat rohanimu bertumbuh, beriman, berbuah manis di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ya, ibaratnya Tuhan Yesus sebentar akan datang. Ketika dia ingin menjumpai setiap kita. Dilihatnya kita tidak berbuah. Jangan sampai dibilangin, kamu gak ada harganya. Kering. Kalau pohon kering dibuang, gak berguna. Garam, tawar, tidak. Bagaimana rohani kita? Apakah roh yang ada dalam diri kita masih hidup? Atau sudah satu-satu napasnya? Bagaimana? Tidak cukup engkau datang ke gereja. Kau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami imanmu bertumbuh. Tetapi di dalam rumah, saat teduh, mari bangun persekutuanmu di dalam Tuhan. Sehingga bukan hanya diberkati jasmani, tetapi rohanimu pun akan diberkati. Ingat baik-baik, kalau diberkati secara jasmani belum berhasil di dalam Tuhan. Tapi kalau diberkati secara jasmani, diberkati secara rohani, itu yang berhasil di dalam Tuhan. Yang mau diberkati berhasil dalam Tuhan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan, haleluya. Yang terakhir, untuk tetap Tuhan membebaskan jiwa kita. Dan kita bisa kuat menjalani hari-hari ini. Sehingga kita bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus. Tidak ada yang nah itu tahu. Tapi ketika ada masalah, siapa yang kau cari? Apa yang kau cari? Tapi biarlah setiap kita yang ada di rumah dan di tempat ini, ketika ada satu masalah, kita datang kepada Tuhan. Karena ayat yang ketiga dikatakan, penolongku dan Allahku. Penolongku dan Allahku. Sebab dialah penolong kita. Yang artinya kita mengandalkan Tuhan. Setiap detik itu Tuhan. Setiap keputusan tanya Tuhan. Setiap apa yang mau kita kerjakan kita serahkan sama Tuhan. Karena pemandangan pemikiran kita
Tidak bisa berbuat apa-apa, jauh berbeda antara langit dan bumi. Tetapi ketika keputusan langkah-langkah hidup kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, andalkan Tuhan, itu janji Tuhan tergenapi atas hidupmu. Janji Tuhan apa? Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bukan hanya berhasil, tapi pada umumnya manusia di muka bumi, banyak orang berhasil, tapi belum tentu beruntung. Tapi kita yang ada di dalam Tuhan, pastikan ini janji Tuhan, itu ada bagi kita. Pastikan dengan respon kita yang benar, dengan respon sikap hati yang benar. Karena ada standarnya kalau kita mau hidup di dalam Tuhan. Ada standarnya, katakan amin. Standarnya firman Tuhan, itu sebabnya jangan engkau berlengah-lengah. Waktu ini sudah sangat singkat, ibu, bapak, adik-adik. Waktu sudah sangat singkat. Pergunakan waktu yang ada. Bergiatlah ya di ladang Tuhan. Bergiatlah kita boleh menyembah Tuhan. Karena mujizat Tuhan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang singkat yang kita dengar ini, itu boleh bekerja, memberkati, menolong, mengubah hidup kita yang biasa-biasa. Naik levelnya sehingga iman kita, hidup kekristenan kita, kehidupan yang diperhitungkan dengan orang-orang sekitar kita. Katakan amin. Aku ikut gereja dia aja lah. Soalnya dia tadinya itu tutut gitu ya kan. Tapi sekarang kok bisa berubah. Wah hebat. Padahal aku udah niat untuk berhenti. Gitu ya kan. Tapi udah segala 4 penjuru mata angin. Nggak bisa. Tapi dia setiap hari aku lihat ke gereja. Hari Selasa cool. Dia itu pagi-pagi cool ada pujian penyembahan. Sehingga dia bisa. Wajahnya wah penuh sukacita. Ya kan, kemuliaan Tuhan, sinar Tuhan, kemuliaan. Dan hidupnya, perkataannya sudah lemah lembut. Hai orang yang berbahagia. Udah kayak pendeta gitu ya kan. Gak apa-apa, gak masalah kalau emang itu panggilanmu ya. Tapi jangan ikut-ikutan, karena ikut-ikutan prosesnya itu mahal. Tapi kalau memang itu panggilan pasti engkau dikuatkan ya kan. Nah, engkau diperhitungkan. Wah saya ini gak bisa main-main ini kalau sama ibu ini gitu ya kan. Karena diperhitungkan. Bukan standar kekristenan yang biasa-biasa. Ya, standar Kristen yang luar biasa. Mari berikan hidupmu untuk menjadi kebanggaan Sang Pencipta. Karena hidup kita bukan milik kita sendiri. Tapi hidup kita sudah lunas. Dibayar, ditebus oleh darah Yesus. Ingat, hidupmu bukan hidupmu sendiri. Tetapi Kristus yang ada dalam kita. Dia yang punya pemilik hidup kita. Itu sebabnya jangan kau lari-lari. Ya, jangan kau lari-lari jauh-jauh dari Tuhan. Dekatlah sama Tuhan. Bersekutulah sama Tuhan. Karena dia penolong yang setia dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semuanya. Amin. Saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri.